Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila yaumiz ziham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadzakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hassa bi kitabillah wa sunnata rasulih wa qurbihi wa husnil khatimah ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Masjid Jami Al-Mujahidin dan juga jamaah kajian subuh. Hari ini Ahad tanggal 5 Mei 2024. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini selalu mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan hidayah, taufik kepada kita, yaitu hidayatuddin. Hidayah kita selalu dituntun untuk selalu mengikuti ajaran agama. Karena fitrah manusia diciptakan adalah fitrah untuk melanjutkan, yaitu perjuangan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ad-dinul hanif, agama Islam yang lurus. Mudah-mudahan kita selalu menghidupkan ajarannya dan mengikuti sunnahnya yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita berharap agar kita hidup di dunia ini selalu ada mahabbatullah yang akan menjadi orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Mahabbatuddin akan menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada ajaran agamanya. Dan mahabbah Rasul akan selalu mengikuti ajaran yang dibawa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua berharap ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, di mana para nabi dan para rasul tidak ada yang sanggup menolong setiap hambanya, dan tidak ada yang memberikan syafaatnya kecuali syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah kajian subuh, wabil khusus DKM Masjid Al-Mujahidin, Bapak Saiful dan juga Bapak Mahfud, dan koordinator Majlis Taklim Al-Mujahidin, juga Ahinal Karim Al-Ustadz Muhammad Faiz Al-Qari, kemudian juga pengurus lainnya yang mungkin saya tidak sebut namun tidak mengurangi takzim. Semoga yang hadir semua mendapatkan sehat walafiat fi taatillah, dalam ajaran dan mengikuti ajaran Allah. Hadirin yang berbahagia, bersyukurlah kita hari ini masih diberikan kesempatan umur panjang, sehingga kesempatan umur panjang kita isi dengan hal-hal yang positif. Khairun nas man tola umruh wa hasuna amaluh. Kata Nabi, secakap-cakap manusia, sebagus-bagus manusia diberikan umur panjang, lalu umurnya diisi dengan amal-amal yang baik. Mudah-mudahan ketika nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada hari ini terkait dengan kita kembali mulai mengaktifkan diri untuk fokus mencari ilmu. Setelah mungkin kita 1 bulan Ramadan di tempat iman kita fokus untuk melakukan ibadah secara vertikal kepada Allah.
Secara horizontal kita melakukan hablum minan nas, yaitu di bulan Syawal kita didominasi dengan yang namanya halal bil halal dan silaturahim. Ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasafahani illa ghufira lahumma ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang selalu hidupnya bertemu dengan seorang muslim, lalu dia bermusafahah, mau bersalaman, mau berminta maaf, maka dosanya selama dia bersalaman itu sebelum dilepas dari tangannya sudah dahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, pembukaan setelah kita begitu tidak banyak aktif pada bulan Ramadan dan Syawal, mari kita kaji bab fadli hilakid dzikir. Bab pentingnya kita duduk, yaitu ngeriung, bahasa kitanya ngeriung untuk melakukan halaqatuz zikir. Halaqah itu artinya kumpulan. Jadi kita hidupnya selalu mau ngeriung, berkumpul dengan orang-orang ahli zikir, yaitu ahli ilim. Dalam Al-Quran dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, fas'alu, tanyalah kamu ala ahli zikir, kepada orang yang ahli zikir, maknanya ahli ilim. Jadi manusia itu agar selalu dekat dengan orang-orang alim. Kenapa? Karena kalau kita dekat dengan orang alim, hidup kita akan selamat, bahagia dunia dan akhirat. Sebaliknya ketika hidup kita jauh ngeriung, jauh duduk di majlis ilmu, jauh daripada ulama, maka hidup kita akan belangsak, akan sengsara. Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris, ulama itu pelanjut daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulal ulama lakanan nas kal bahaim. Andai kata di dunia tidak ada ulama, kata Nabi, manusia hidupnya tak obahnya seperti hewan, tak obahnya seperti binatang. Makanya kita lihat potret kehidupan manusia yang selalu hidupnya dengan ulama, orang itu akan diberikan cepetan berkah daripada ulama. Kita lihat para waliullah, mereka hidupnya cuma satu, apa? Bagaimana hidupnya itu melanjutkan ajaran Rasulullah dimanapun mereka berada. Kita lihat para waliullah, walaupun mereka sudah meninggal dunia, tetapi mereka tidak pernah mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah bal ahyaun indallah. Jangan kalian katakan para wali Allah itu yang melanjutkan ajaran Nabi Muhammad di muka bumi mereka mati, bal ahya, tetapi sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah. Wa hum yurzaqun, dan mereka malahan diberikan rezeki. Kita lihat di beberapa makam-makam wali songo misalnya di Banten ya, kemudian di Cirebon, Sunan Ampel. Kita lihat sekitar makam-makam wali itu menghidupkan orang yang ada di sekitar. Itu salah satu karomah. Maka orang kalau pengen dapat mulia, dekatkan para ulama, jangan jauh dari ulama. Apabila manusia jauh daripada ulama, maka mereka akan mengikuti para pemimpin-pemimpin bodoh, pemimpin yang tidak memiliki kapasitas ilmu. Sampai Nabi mengatakan, hati-hati, kata Nabi, nanti di akhir zaman, kata Nabi, akan muncul sanawatun khadda'at, tahun-tahun penipuan, kata Nabi. Itu yang mengatakan Rasulullah. Hadis dari Abi Hurairah, riwayat Muslim. Sayati ala unnas ala nasi ba'di, akan muncul setelah aku wafat. Kalau ada umat jauh daripada ulama, maka akan muncul apa? Sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, tahun-tahun yang penuh dengan rekayasa. Ternyata benar potret kehidupan kita sekarang ini kita lihat. Jadi tahun-tahun rekayasa sudah dibuktikan oleh Nabi di akhir zaman
Ini tanda min akhiriz zaman, akan muncul pemimpin bodoh kata Nabi, yang akan memimpin kalian kata Nabi. Pemimpin yang tidak punya kapasitas ilmu. Mereka merasa pede, merasa memiliki merasa memiliki semacam percaya diri untuk memimpin umat. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi. Nanti ada yukadzib piha as-sadiq. Jadi di antara tanda-tanda akhir zaman, muncul tahun rekayasa, ya, itu kebenaran dibalik menjadi sebuah kebatilan, dan kebatilan dibalik menjadi sebuah kebenaran. Orang yang jujur bakal disingkirkan di akhir zaman. Orang-orang yang pengkhianat bakal dieluk-elukan. Nah, ini terjadi sekarang. Itu enggak usah heran saudara. Jadi kalau hari ini, detik ini, tahun ini, era ini, sanawatun khadda'at, era yang penuh dengan rekayasa. Hukum dijual belikan. Para penegak hukum bungkem karena sudah dibeli saudara. Para hakim tidak lagi bisa menegakkan sebuah kebenaran. Ya, makanya kata Nabi, al-qudatu salasa. Hakim itu dibagi kepada 3 tipe kata Nabi. 1 tipe masuk surga, 2 tipe masuk neraka. Mana hakim yang masuk surga? Ketika dia melihat sebuah kebenaran dengan fakta-fakta kebenaran, lalu hakim itu memutus sesuai dengan kebenaran, maka hakim itu akan masuk surga. Yang kedua, ada model hakim, dia tahu kebenaran, fakta sudah ada di depan mata, dia melintirkan itu sebuah kebenaran karena sudah dibayar dengan sebuah uang. Maka hakim yang model begini masuk neraka, padahal ilmunya mumpuni, masuk fakultas hukum, Ahkamus Sultaniyah yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi tentang masalah hukum Islam, mereka kuasai. Namun karena sudah dibeli ilmunya, banyak para hakim, para lawyer yang siap-siap menyeretkan diri ke neraka saudara. Inilah sebuah fenomena, sebuah tantangan yang kita hadapi ketika umat jauh dari ilmu. Dia akan dijauhkan dari hidayah Allah. Yang paling hancur saudara, ada hakim menjadi hakim, nggak paham tentang ilmu hukum. Mungkin nyogok, duduklah dia jadi seorang hakim. Lantaran nepotismenya mungkin, lantaran dekat dengan penguasanya mungkin. Lalu dia terlibat menjadi hakim, nggak paham tentang hukum, ikut-ikutan. Ya, maka hakim yang model begini pun bakal diseret oleh Allah ke neraka. Jamaah sekalian berbahagia, bagaimana caranya agar kita menghadapi situasi zaman sanawatun khadda'at? Maka kata Nabi, waspadalah dengan yang namanya ar-rubaibidah. Wa ma hiya ar-rubaibidah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan rubaibidah ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, ar-rajul as-safi yantiku ala amril ummah. Orang bodoh mendeklarasikan jadi pemimpin, lalu dia memberikan fatwa dengan kebodohannya. Inilah yang bakal muncul kata Nabi di akhir zaman. Jadi nggak usah heran saudara, kalau sekarang ini banyak pemimpin zalim, pemimpin bodoh, sudah diprediksi oleh Rasulullah. Bahkan Nabi ada satu doa begini, Allahumma la tusallit alaina, ya Allah jangan munculkan bizunubina para pemimpin-pemimpin yang zalim. Jangan kau munculkan pemimpin-pemimpin yang zalim lantaran dosa-dosa kami. Wala yarhamna, dan ya Allah jangan sampai pemimpin zalim yang tidak memberikan kasih sayang kepada rakyat dan umatnya. Jadi saudara-saudara, negara itu akan baik ketika negara dipimpin oleh orang-orang soleh, orang yang punya kapasitas ilmu agamanya. Dan maaf, ketika negara ini dipimpin oleh orang-orang yang dangkal agamanya, siap-siap kita akan mengalami sebuah kehancuran saudara. Idza usidal amru bi ghairi ahri fantadhiris saah, kata Nabi. Apabila satu urusan negara dipegang oleh orang yang tidak memiliki kapasitas, tunggu kehancuran. Bahkan ada doa saudara, yang mungkin doa ini jarang kita angkat.
Apa doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika. Apa di situ? Min supaha'is sibyan, min supaha'il juhala. Kalau kita terjemahkan, ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Dari apa? Dari pemimpin-pemimpin bocah kecil. Kan sibyan itu bocah kecil. Ya Allah, ada, semuanya ada itu, diterangin oleh Nabi. Jadi nggak usah heran saudara, Nabi sampai berlindung, ya Allah jangan sampai muncul pemimpin bocah kecil, ya. Jadi kalimatnya as-sibyan, dan jangan sampai muncul minas supahai al-juhala, pemimpin-pemimpin yang udah bodoh, kagak ngerti agama. Apabila memberikan fatwa tanpa ilmu agama, wa adallu fa adallu, maka fatwanya bakal menyesatkan umat. Summa naudzubillah. Jamaah sekalian yang berbahagia, bab pentingnya kita duduk di majlis ilmu. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jangankan di akhirat, di dunia aja kita lihat bagaimana orang yang punya ilmu itu pasti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, ya, dan beriman di antara kamu dengan berbagai macam derajat. Jadi kalau kita pengen hidupnya mulia, kuncinya dekatkan diri dengan ilmu Allah. Ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang mudarat. Mana ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bisa dinikmati oleh umat, ya, ngajarin umat sholat, ngajarin umat berzakat, ngajarin umat untuk menginfakkan hartanya. Apalagi bentar lagi ngadepin bulan apa nih? Bulan Idul Adha, ya. Kita diperintahkan lagi untuk berkurban, ya. Kurban itu bukan sekali dalam Islam. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi kurban itu selalu dianjurkan oleh Islam. Cari ajaran mana yang paling hebat kecuali ajaran Islam yang selalu mementingkan kepedulian sosial. Kurban itu bentuk kepedulian sosial. Di samping memberikan keuntungan para peternak, ya, sapi, ya, kemudian kerbau, kambing, onta. Kalau nggak ada korban, mereka hidupnya bagaimana? Itu ternak tidak bisa dibeli. Begitulah sirkulasi ekonomi Islam. Makanya umat Islam itu kontribusinya paling terbesar. Coba aja lihat di bulan Ramadan, siapa yang paling terbesar kontribusinya? Umat Islam. Ada zakat fitrah, zakat mal. Siapa yang paling terbesar kontribusinya untuk menghidupkan masyarakat Mekah, Madinah? Umat Islam. Ya, tiap hari, tiap minggu umroh, belum lagi tiap tahun haji. Begitu umat Islam kontribusinya, ya. Jadi kalau di dunia nggak ada orang Islam, kesian orang susah, ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Ibnul Qayyim Az-Zawzi, tanda orang-orang yang beriman adalah 3, kata Imam Ibnul Qayyim Az-Zawzi, ya. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Imam Az-Zawzi? Orang yang memiliki hidup bahagia, 1, bersyukur ketika mendapat nikmat. Jadi bagaimana ketika kita mendapat nikmat? Disuruh syukur oleh Allah. Ibrahim ayat 7 surat ke-14, la in syakartum la azidannakum. Ada kalimat lain, jika, ya. Syakartum, kalian bersyukur, ada jawabannya, la azidannakum. Orang yang banyak bersyukur, Allah udah jawab, la azidannakum, pasti aku tambah, kata Allah. Allah langsung. Makanya nggak terlalu harus kita takut miskin ketika kita mengeluarkan harta. Harta yang diberikan Allah itu milik Allah, bukan milik kita. Ibu punya rumah banyak, titipan. Bapak punya ATM isinya banyak, titipan, saudara. Allah berikan ruh di dalam diri kita. Ini ruh titipan, bukan milik si dokter. Ruh itu titipan Allah, saudara. Maka kita bersyukur hari ini kita bisa bernapas.
Coba Bapak, kalau hari ini Bapak dikasih napas Bapak, ya ngap-ngapan, Bapak nggak bisa duduk tenang, nggak bisa duduk anteng, saudara. Ya napas itu dari Allah, zat oksigen yang Allah berikan sejak kita lahir sampai sekarang gratis, saudara. Air yang Allah kita nikmati setiap hari itu air milik Allah. Ya, adapun aqua dengan labelnya hanya merobot milik Allah. Makanya kalau kita dapat nikmat, apa kata Allah? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ketika kita dapat nikmat, ceritakan. Wujudnya gimana? Wujudnya bersyukur. Bagaimana wujud syukur? Imam Al-Ghazali, nikmat itu dalam kitab Ihya Ulumuddin dibagi 3. 1, nikmat bil lisan. Kalau kita dapat nikmat, ucapin alhamdulillah, ya Allah, hari ini saya bisa bernapas, alhamdulillah. Hari ini bentar lagi habis ngaji saya bisa makan, bisa nelen, alhamdulillah. Bayangin saudara, kalau Bapak gak bisa napas, bisa nelen, masuk rumah sakit, masuk ruang IGD, diinfus. Kalau punya BPJS masih mending. Kalau nggak ada BPJS, berapa itu anggarannya? Semalam saya ada undangan halal di dekat itu Budian, namanya Musola Taqwa, Musola Haji Muhammad Haji Apit, dekat Pak Yamin. Ini ada mantan TNI ngobrol sama saya. Dia rumahnya tadinya di Petukan Selatan, dia pindah ke Kreo. Ustadz, sekarang ini KTP bisa dinonaktifkan. Bye-bye Pak. Emang apa kaitannya dengan ibunya sedang sakit? Lalu masuk rumah sakit semuanya di-delete, nggak bisa aktif saudara. Mau nggak mau apa yang harus dia lakukan? Maka dia rumah sakit sini nih, Murni Teguh apa Teguh Murni nih, tolak. Ono tolak. Ada rumah sakit yang bisa bantu, ngeluarin dana berapa? 3,5 juta baru aktif. Jadi dia 3 hari siapin dana 3,5 juta sama 6 juta, 9 juta. Bayangin itu. 9 juta kan gede gak tuh Pak? Gede, apalagi beli cendol. Ya, sepetukangan kalau kita minum cendol. Tapi mau nggak mau, demi menyembuhkan penyakit, melayang 9 juta, gak ada masalah. 3 hari masuk rumah sakit, saudara. Maka begitu mahalnya nikmat Allah, jangan pernah kita terlena. Nikmatani maghbudun indallah. Ada 2 kenikmatan yang banyak dilupain oleh manusia, kata Nabi. Pertama, nikmat sehat. Mari kita gunakan sehat itu memperbanyak ibadah. Duduk di majlis ilmu semacam ini Pak, pahalanya besar sekali. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam kitab Ta'limul Muta'allim, julusuka sa'ah fi majlisil ilm la taktubu harfan wa la tamusu galaman khairun laka min alfi ayusal ibadah. Kata Ibnu Mas'ud, sekretaris Nabi, dudukmu 1 saat di majlis ilmu semacam sekarang ini, la taktubu harfan, gak usah mencatat walaupun 1 huruf, wala tamussu galaman, gak usah pakai bawa pulpen dan sebagainya, cukup dengerin taklim, cukup ikut mengkaji ilmu, itu nilainya khairun lak, lebih unggul daripada orang yang beribadah 1000 rakaat tanpa ilmu. Maka beruntung saudara, udah dapat pahala sholat berjamaah tadi, ya. Siapa orang yang sholat berjamaah diawali dengan takbir bersama imam sampai akhir salam, maka itu pahalanya seperti semalaman suntuk sholat qiyamul lail. Alhamdulillah, beruntung ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa mengikuti sholat berjamaah subuh. Ada doa malaikat, ya, itu muncul. Kata malaikat, siapa yang sholat subuh itu dilaporkan kepada Allah. Hei malaikat, siapa yang hadir hari ini? Sipulan. Maka Allah janjikan orang ini menjadi min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sudah termasuk golongan daripada orang-orang yang bakal dimasukkan surga Allah. Bahkan kata Nabi, orang yang ikut kajian subuh setelah sholat subuh sampai isyraq, dia akan meraih pahala seperti ibadah haji tammah, ibadah umrah tammah. Beruntunglah kita. Di saat haji misalnya sulit, di saat umrah biayanya mahal, cukup kita tiap hari hadir, ya, sholat subuh berjamaah, ikut kajian, sama seperti kita mengerjakan sholat subuh dan seperti meraih ibadah haji dan umrah. Beruntung
Beruntunglah kita. Itu motivasi, saudara. Jadi beruntunglah kita hari ini diberikan sehat, bisa duduk ya dengan kajian-kajian ilmu. Bahkan kata Nabi, orang yang hidupnya selalu difokuskan untuk mengkaji ilmu, apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sakhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang meniti kehidupannya, banyak dihabiskan waktunya untuk hadir ke majelis ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah. Orang itu akan dimudahkan bakal masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kuncinya surga adalah ilmu, saudara. Ada satu ketika ada kajian taklim di Masjid Madinah. Di pojok ada orang yang ibadah dari semalam sampai subuh, tuh orang kagak berhenti-berhenti. Yang satu cuma ngikut kajian sama Nabi. Lalu sahabat ngetuk, ya Rasul, mana kira-kira yang lebih mulia? No, di pojok no. Ada orang semalaman suntuk sholat, tapi dia ogah ngaji. Sementara ini ada halakoh zikir. Mana lebih unggul? Kata Nabi, inilah calon-calon penghuni surga yang hidupnya selalu melakukan halakatul zikir. Dia selalu bergabung dengan ahli ilmu. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang halakatul zikir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wan nabi ila mulazamatiha. Nabi menganjurkan kalau Anda melihat majlis taklim, kata Nabi, mampir. Ya, ada seorang sahabat, ya Rasul, tolong tunjukkan surga. Anda mau surga? Mau ya Rasul. Apabila Anda melihat di situ ada perkumpulan orang duduk di majlis ilmu, mampir, kata Nabi. Ketika tak mampir, berarti Anda mampir di tempat raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Jadi taman surga itu banyak, ya. Salah satunya kita melangkah kaki kita ke majelis ilmu, duduk hadir ya bersama para alim ulama. Karena ini Nabi menganjurkan wan nadab ila mulazamatiha. Duduk di majelis talim itu sangat dianjurkan oleh Nabi. Bahkan siapa orang datang dari rumahnya, melangkahkan kakinya untuk menuju majelis taklim, umpamanya maaf tuh orang pulang ngaji meninggal dunia, maka matinya sama mati syahid fi sabilillah. Amin ya rabbal. Matinya seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Begitu agungnya orang yang duduk di majlis ilmu. Maka jangan pernah ditinggalkan majlis ilmu dimanapun berada. Bahkan Nabi mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Carilah ilmu, kata Nabi, setelah kalian lahir ke dunia sampai mati baru kita berhenti. Jadi jangan berbagai macam alasan. Kalau ngaji rada-rada malas, tapi urusan dunia begitu amat rajinnya, ya. Kemana Pak? Tadi kajian subuh jam 5 atau tanggal 5. Aduh Pak Ustadz, saya sakit perut. Besok minggu depan sakit perut lagi tuh orang. Betul nggak? Kemana nggak ngaji? Maklum Pak Ustadz, ada urusan bisnis. Terus saja hidupnya selalu bisnis. Siapa orang bangun tidur yang ada di otaknya dunia, itu disibukkan sampai tengari. Sampai tengari johor dia dengar, sholat masolat, cuman nggak ada kehusuan karena di otaknya dunia. Sampai maghrib dunia terus. Mestinya habis maghrib dia duduk dong, ya. Ngapain? Ya duduk berzikir ilal isya, sholat awabin, baca ratib, baca yasin. Itu salah satu metode terapi ketenangan jiwa. Bahkan orang-orang barat sudah melakukan sebuah penelitian. Indah sekali kata orang barat menjadi orang Islam. Yang diteliti apa? Bangun subuhnya, saudara. Ketika orang itu bangun subuh, ada sakinatul qalbi, ada ketenangan jiwa. Beda dengan orang yang subuhnya kesiangan, hidupnya gerasak gerusuk, saudara, ya. Beruntunglah kita. Jam 4:30 udah bangun, ya. Kita bermunajat kepada Allah. Sulusul lail. Kata Allah, ya malaikat, coba lihat si fulan. Dia bangun karena aku. Apa hajatnya? Berikan. Apa yang dirasakan sakit, sembuhin. Apa kesulitan hidup, ringanin. Tuh Pak, ada dosanya, ada, ampuni. Apa enggak hebat kalau kita setiap malam kita tahajud? Makanya ketika Aisyah ditanya apa bentuk sujud Rasulullah, bentuk sujud syukurnya, selain Nabi itu lisannya enggak pernah berhenti, lisanun zakir,
lisan selalu berzikir sama Allah. Padahal Nabi sudah dijamin masuk surga. Dia tiap hari istighfarnya berapa? 70 marrah. Berapa kali? 70 kali, saudara. Makanya hidup di dunia yang paling indah orang yang banyak istighfar. Man lazimal istighfara ja'alallahu min kulli hammin wa daikin. Siapa orang yang pengen hidupnya jauh daripada kesulitan, banyakin istighfar, saudara. Ibu punya anak udah lulus sekolah, ini anak susah amat ya cari kerjaan, istighfar. Tuh Pak ya. Bapak ibu punya usaha macet mulu, istighfar. Ya Pak, istighfar itu kuncinya, insya Allah tenang. Dosa kita diampuni, hati tenang. Inilah terapi-terapi agama. Maka orang barat mengatakan kalau orang Islam sehat itu bangun subuh itu sehat. 20 menit itu menghirup udara segar. Apalagi dibarengi dengan kajian. Kata Nabi, dunia ini kacau, kata Nabi. Kecuali 3 yang tidak bikin kacau. Siapa? Orang yang zikir kepada Allah, dunia akan anteng. Siapa lagi? Muta'alim, orang yang nuntut ilmu, dia tidak akan kacau hidupnya. Siapa lagi? Alim bi'ilmi, orang yang punya ilmu, mau mengamalkan ilmunya untuk umat, hidupnya tenang, saudara. Dunia nggak kacau kalau diisi dengan 3 golongan: ahli zikir, ahli ilmu, dan orang-orang yang mau mendalami ilmu. Mudah-mudahan kita selalu orang yang selalu cinta dengan ilmu. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi yang pertama, kata Ibnul Qayyim, orang bahagia ketika dapat nikmat selalu bersyukur, dikasih sehat, digunakan untuk yang bermanfaat ya. Jangan sampai udah sakit dia baru baru sadar. Ya, mudah-mudahan kita itu selalu menggunakan nikmat sehat untuk ibadah. Seperti Nabi itu, ya. Wujud syukurnya apa Nabi? Ya tafattar qadama. Dia Nabi wujud syukurnya memperbanyak ibadah semalaman suntuk sampai dia punya kakinya bengkak-bengkak saking lamanya sujud, saudara. Kira-kira ibu pernah nggak kaki ibu bengkak? Sujud apa gimana kira-kira? Ya Bapak gimana ya? Mudah-mudahan Pak, biarin kita bengkak ya. Biarin kita kesemutan duduk. Itu bukti Pak, cinta sama ngaji, cinta sama ajaran Allah. Jadi wujud syukurnya memperbanyak ibadah ya. Kemudian kata Imam Ghazali, syukur yang kedua bil qalbi. Dengan apa? Dengan hati ya. Orang yang hatinya banyak bersyukur, insya Allah tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanyalah orang yang dekat, banyakin zikir kepada Allah, hatinya tenang. Jadi kunci ketenangan cuma dekat sama Allah. Jauh dari Allah, hidupnya akan gersang, saudara. Ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Surat Toha 125. Siapa orang yang jauh hidupnya, berpaling dari zikir, berpaling dari ilmu, berpaling dari ajaran Allah, fa inna lahu ma'isyatan dunka. Hidupnya diberikan kesempitan oleh Allah, ya. Kemudian saudara-saudara, zikir yang kedua setelah bil qalbi kata Al-Ghazali bil arkan. Dalam wujud bentuk amal nyata. Dikasih kaya, kita contoh Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana ketika Nabi Sulaiman ditawarkan oleh Allah, wahai Nabi Allah Sulaiman, pilih mana antara ilmu dengan harta? Lalu jawaban Nabi Sulaiman, fa'akhtarul ilm minal mal. Saya mendingan milih ilmu daripada harta. Ternyata Nabi Sulaiman dengan ilmunya bisa menguasai dengan seluruh bahasa binatang. Bahkan Ratu Balkis, ratu yang paling terkaya di negeri Saba, itu bisa dikalahkan dengan ilmunya Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaimana bi bismillahirrahmanirrahim. Dikirimin surat. Ratu Bilqis dengan kalimat bismillah itu tunduk, saudara. Kekayaan Ratu Bilqis yang tidak ada tandingannya dikalahkan dengan ilmu. Itulah hebatnya ilmu, saudara. Makanya ilmu, ibu kalau punya anak, ada 5 anak, cetak anak kita jadi anak yang berilmu, jadi anak yang soleh. Itu yang bakal nolong kita. Mana dalilnya? Waladun soleh ya da'ulah. Ketika kita mau meninggal, hanya anak yang soleh yang bisa mendoakan bapak ibunya ketika meninggal dunia. Coba kalau anak ibu kerjanya ahli gitar,
Wah, nyanyinya nyanyi dangdut, nyanyinya nyanyi lagu-lagu barat yang agak semenggah. Begitu bapaknya mati, digitarin tuh bapaknya. Ya Allah, apa-apanya dong, kesian. Bukannya ditalkinkan, tuh bapaknya digitarin. Nauzubillah min dzalik, Bu. Cetak anak kita ada berapa? Paling tidak kalau dia nggak jadi kiai, jadi anak yang soleh. Bagaimana mencetak anak soleh? Peranan kedua orang tuanya. Fa abawahu ayyuhawidan au yunasiran au yumajjisan. Yang mencetak anak itu soleh terletak orang tuanya. Mau dijadikan apa nih anak? Kalau orang tuanya cuek, jangan kaget anak menjadi penghuni majusi, penganut majusi. Tidak jarang sekarang ini kita lihat wanita muslimah nikah dengan non muslim. Ini akhir zaman, Bu. Ya, udah viral sekarang, Bu. Pernikahan yang berbeda agama, padahal Islam tetap menentang keras. Naudzubillah min dzalik, ya, Bu. Mudah-mudahan syukur kita itu selalu mengikuti ajaran Allah, ya. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim, orang yang bahagia itu ketika diberikan musibah dia bersabar. Apalagi atuh kuncinya kecuali sabar. Alladzina idza asobathum musibah, kalau kita ditimpa musibah, apa kata Allah? Qalu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu musibah datangnya dari Allah untuk diuji iman kita, ya. Mudah-mudahan kita sabar ketika datang musibah, ya, Bu. Karena kesabaran itu bisa menolak bala. Bahkan Allah mengatakan dalam sebuah hadisnya, idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah cinta kepada hambanya diuji, Bu. Jadi kalau hidup di dunia kita nggak pernah diuji sakit, dipertanyakan. Ada orang yang diuji dengan harta, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf. Ada orang yang diuji daripada depresi mental. Walju, ada orang yang diuji dengan kelaparan, kemiskinan, hidupnya susah, langsak. Wa naqsim minal amwal. Ada orang yang diuji dari kekurangan harta. Ada juga diuji dengan kekurangan buah-buahan, ya. Makanya kita jangan kaget, apapun yang ada di alam dunia ini semua udah diatur oleh Allah. Jangan pernah mengeluh kepada Allah. Bersabarlah kuncinya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita banyakin syukur, Allah pasti akan tambah nikmat kita. Saya sering ungkapin, di zaman Nabi Musa ada dua sosok manusia. Satu orang susah datang sama Nabi Musa. Wahai Nabi Allah Musa, saya ini hidupnya belangsak, saya orang susah. Berikan resepnya supaya hidup saya bahagia. Singkat Nabi Musa, ente banyakin syukur aja, kata Nabi Musa. Ini orang miskin ngeyel, bagaimana saya bisa bersyukur? Hidup saya belangsak di rumah. Kadang-kadang beras ngutang di warung belum bayar, kompor gas kagak kebeli dan sebagainya, ya. Pokoknya dia belangsak dah. Nabi Musa cuma berikan resep, banyakin syukur. La in syakartum, kalau kamu banyak syukur, la azidannakum. Akhirnya nih orang susah ngeyel, pulang dari Nabi Musa makin belangsak kesusahannya, karena tidak ngikut apa pesan Nabi Musa. Lalu yang terakhir, saudara, ada orang kaya diberikan kekayaan oleh Allah, sehat jasmaninya, hartanya melimpah ruah. Dia datang sama Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, saya orang kaya, banyak duit. Saya kayaknya bosan jadi orang kaya tuh, Pak. Orang kaya bosan, Pak, hidupnya. Wah, orang kaya tiap hari dia makan di mana, restoran mana. Orang miskin utang di mana hari ini. Betul nggak? Apa kata Nabi Musa? Hei orang kaya, kalau hidup kamu pengen tenang, pengen anteng, pengen hidup bahagia, kuncinya jangan bersyukur sama Allah. Kalau tadi disuruh apa dia? Suruh bersyukur. Wahai Nabi Allah Musa, mana mungkin saya hidup nggak pernah bersyukur. Saya diberikan mata, mata saya bisa melihat, diberikan telinga, telinga bisa mendengar, diberikan mulut, mulut bisa berbicara, tenggorokan bisa nelen. Sesuatu kenikmatan, saudara. Mana mungkin, wahai Nabi Musa. Maka orang kaya semakin kaya lantaran bersyukur kepada Allah.
Ini yang kita kupas hari ini. Bersyukurlah ketika Allah memberikan nikmat sehat. Dengan apa? Dengan mengkaji ilmu. Mudah-mudahan orang yang banyak mengkaji ilmu semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kata Ibnul Qayyim Az-Zawzi, hidup manusia bahagia kuncinya ketika punya dosa, ketika banyak maksiat, perbanyak taubat. Tubu ilallahi qabla an tamutu. Tobatlah kamu sebelum dicabut ruhmu dari jasadmu. Jadi kita bertobat. Tobat itu kunci untuk ketenangan jiwa. Makanya orang yang punya dosa, kata Nabi, al-ismu mahakka pisodrika, orang yang banyak dosa gelisah. Dan orang yang tenang adalah orang yang tidak punya dosa. Silakan aja. Bapak punya utang ke warung, belum bayar, rokok 2 bungkus, mau jalan situ. Kenapa? Enggak, 2 bungkus belum bayar. Baru utang. Apalagi utang dosa sama Allah, ya. Misalnya ibu kemarin, berapa utang ibu waktu Ramadan, ninggalin puasa Ramadan, wajib dikodok, betul nggak bu? Merasa jangan anteng-anteng kalau belum mengkodok. Bapak punya utang sama tetangga, bayar segera. Kata Nabi ada beberapa hal yang wajib disegerakan. Pertama, utang segera bayar sebelum datang kematian. Yang kedua, nikahkan anak kita. Idza adraka, kalau anak itu udah datang jodoh, jangan pernah orang tua menolak jodoh. Jangan kaget kalau ada anak perawan 50 tahun belum dapat jodoh. Ada? Bu, ada nggak? Ini gara-gara orang tuanya materialistis. Tahu ibu materialistis? Mata duitan. Korban tuh bocah. Bu, anaknya berapa? Itu ada Pak Ustadz yang perawan 50 tahun belum dapat jodoh. Emang ada apa bu? Dulu ada yang lamar, anaknya cantik. Ya Allah, kesian ya Pak. Laki-laki ganteng, banyak palak pilih, susah dapat jodohnya. Tanya Pak Mahfud tuh, walaupun dia hebat ya Pak. Maka kalau dapat jodoh segerakan bu ya. Apalagi bulan Syawal ini banyak orang yang pada ngawinin, betul nggak? Ibu sampai bingung ngatur amplopnya. Ya Pak Mahfud kemarin ada RW tuh, RW Yahya kan ngundang, ini ngundang. Belum lagi kemarin Haji Ida ya ngundang. Ya mudah-mudahan apa yang kita sedekahkan untuk orang yang undangan insya Allah diganti, amin ya rabbal alamin ya. Bapak-bapak, hari ini kajian kita di awal bulan Syawal, mudah-mudahan jadilah manusia yang bersyukur kepada Allah dengan banyak aktif mengikuti kajian. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Akhirnya saya Pak Mahfud mohon diri, nggak bisa ngopi bersama Pak Mahfud karena saya langsung sudah ditunggu ada nembes untuk halal bihalal Bani Radin, Bani Namin, kira-kira 600 orang lah. Pak Haji di sono di Anyar hari ini bu ya, 600 orang dan nembis, ada yang bawa mukena, ada yang udah pada nginep semalam ya. Itu Bani Namin ya. Mudah-mudahan ini salah satu wujud. Kalau tahun lalu 1.200, sekarang separuhnya 600 orang tuh Pak di Hotel Retno ya. Silakan Bapak, nggak mengapa ya. Bentuk sebuah komunitas itu bentuk silaturahmi, memperbanyak rezeki, menambah umur panjang. Bapak oh iya pasti ada. Kemana tuh orang? Udah meninggal. Lah kemarin Pak Sugeng itu Pak yang Polantas meninggal tuh. Lah, pabrik nanti tahu nggak Sugeng? Iya tahu. Dia kan meninggal misterius Pak. Nggak ada yang tahu tuh dari kantornya. Udah 3 hari ditanya mana Sugeng, udah mati. Tuh bayangin. Begitulah sebuah kematian, tidak pernah manusia tahu. Kam min sahihin mata bighairi udrin. Berapa banyak orang yang seger buger mati mendadak tanpa sakit. Betul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk aktif selalu mengikuti kajian ilmu. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Demikian kurang lebihnya, yang benar semata-mata hidayah dari Allah, yang kurang dari Al-Fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.